sertifikat halal bagi UKM. Di ujung telepon kami sudah bersama H. Muhammad Moa SAG, Sekretaris Satgas Halal Provinsi Nusa Tenggara Timur. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ahmad. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, salam sehat Pak Muhammad. Ya, Alhamdulillah, salam sehat juga. Baik, Pak Muhammad, ini terkait dengan pentingnya sertifikat halal bagi UMKM ya. Mengapa sertifikat halal ini sangat penting nih Pak Muhammad? Baik Bu, sertifikat halal ini memang penting bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau UMKM. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4, bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun pemerintah dalam hal ini BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, masih memberikan kesempatan kepada pelaku usaha secara bertahap atau timeline untuk wajib bersertifikat pada semua produk. Pemerintah sementara masih melakukan sosialisasi, edukasi, pembinaan kepada pelaku usaha. Untuk makanan dan minuman, timeline sampai 2024 harus wajib bersertifikat. Untuk obat tradisional atau jamu dan suplemen, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik, itu diberi kesempatan sampai tahun 2006 harus wajib bersertifikat. Kemudian obat bebas dan obat bebas terbatas itu diberi kesempatan sampai tahun 2029. Lalu obat keras kecuali psikotropika itu diberi kesempatan sampai 2034 harus wajib bersertifikat. Apabila sampai waktu yang ditentukan oleh pemerintah pelaku usaha produknya masih belum bersertifikat, maka akan dikenakan sanksi atau barang yang sudah dipasarkan akan ditarik kembali oleh pemerintah. Dalam hal ini tim pengawas yang akan bekerjasama dengan aparat berwajib seperti kepolisian dan Pol PP. Demikian Bu. Baik, Pak Muhammad, ini ternyata sangat penting sekali ya untuk para pelaku UMKM, untuk produk-produk yang mereka miliki ya. Dan ini tadi Anda juga jelaskan sesuai dengan tenggat waktu diberikan kesempatan kepada UMKM yang belum mendapatkan sertifikat halal seperti itu. Nah, untuk bagi UMKM yang belum mendapatkan sertifikat halal ini, bagaimana cara mendaftarnya nih Pak Muhammad? Kemudian persyaratannya seperti apa dan kemana nih Pak Muhammad? Baik, bagi UMK yang belum mendapatkan sertifikat, maka ada dua jalur cara untuk mendapatkan sertifikat halal. Satu, jalur reguler, yang pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal dengan biaya sendiri, Bu. Biaya yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 650.000. Itu di luar kesepakatan antara pelaku usaha dengan LPH atau tim auditor. Tergantung jaraknya jauh atau dekat. Alurnya adalah setelah pelaku usaha mengajukan permohonan melalui online, berkas diverifikasi dan divalidasi oleh BPJPH. Setelah itu, berkas dilimpahkan ke LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, untuk dilakukan audit. Nah, kebetulan di NTT, Bu, satu-satunya LPH, baru ada LP POM MUI. Nah, hasil audit akan diserahkan ke Komisi Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, untuk dilakukan sidang fatwa. Nah, hasil sidang fatwa dikeluarkan yang namanya ketetapan halal. Kemudian ketetapan halal inilah akan dikirim kembali ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halal. Lalu pelaku usaha sekarang sudah zamannya online, dia sendiri aplikasi. Sekarang ada peraturan pemerintah yang baru, terutama PMA Menteri Agama, itu yang terbaru, itu melalui jalur self-declare atau pernyataan sendiri. Di pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal yang dibiayai oleh BPJPH melalui program Sehati, sertifikat halal gratis.
biaya yang ditanggung oleh pemerintah sebesar Rp300.000. Untuk tahun 2002 ini, pemerintah dan ini BPJPH menyediakan kuota sebanyak 25.000 sertifikat halal gratis. Untuk kita di NTT diberi kuota atau diberi data sebanyak 125 sertifikat halal. Nah, ini untuk gratis. Dan Sudah dibuka pendaftaran mulai bulan Maret sampai bulan Oktober 2002. Perlu saya jelaskan dikit, Bu. ya. Alurnya sedikit berbeda dengan jalur reguler, yakni setelah pelaku usaha mengajukan permohonan secara online, berkas diverifikasi dan divalidasi oleh BPJPH. Lalu pelaku usaha memilih pendamping PPH, pendamping proses produk halal. Nah, lembaga pendamping PPH di NTT baru satu, yakni lembaga pendamping Halal Center Aswaja PWNU Prof NTT, berlama di Sekretariat PWNU Prof NTT Jalan OM Matan Kupang, yang sudah melatih beberapa tenaga pendamping PPH. Nah, mereka inilah yang akan mendampingi pelaku usaha dalam melaksanakan PPH, proses produksi PPH, proses produksi halal. Kemudian hasil pendampingan akan direkomendasikan ke Komisi Fatwa MUI untuk dilakukan sidang fatwa. Hasil sidang fatwa sama seperti tadi. Dikeluarkan halang, kemudian dikirim kembali ke BPJPH, lalu diterbitkan sertifikat halal, dan pelaku usaha sendiri yang mengunduh atau mendownload di aplikasi Sisi Halal. Nah, sedikit saya jelaskan perbedaannya. Kalau reguler, pelaku usaha membayar sendiri. Lalu proses produksinya akan diaudit oleh tenaga auditor LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, sedangkan self-declare, pelaku usaha dibiayai oleh BPJPH. Proses produksinya cukup didampingi oleh tenaga pendamping BPJPH yang sudah dilatih oleh lembaga pendamping halal tadi yang saya jelaskan tadi, Bu. Oke. Baik Pak Muhammad, ini persyaratan yang perlu dipersiapkan UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal ini apa sebenarnya? Baik, Bu. Untuk tahun ini ada berapa banyak yang sudah dibuka untuk pelaku usaha. Untuk tahun ini bagi yang daftar melalui jalur reguler tidak ada batas kuota karena dibiayai oleh diri sendiri. Tetapi yang daftar melalui jalur self-declare seperti yang saya sampaikan tadi, dibiayai oleh BPJPH, itu menyediakan kuota sebanyak 25.000 tadi. Itu sertifikat halal gratis. Untuk kita di NTT masih diberi kuota sebanyak 125 sertifikat halal gratis khusus untuk pelaku usaha UMK. Baik. Nah, kemudian itu sebelum ada persyaratan, itu ada kriterianya, Bu, pelaku usaha mikro kecil menengah yang daftar melalui jalur self-declare. Yang pertama, produk tidak berisiko, tidak menggunakan bahan berbahaya, atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Dua, memiliki hasil penjualan tahunan atau omset maksimal 500 juta per tahun yang dibuktikan dengan penglihatan sendiri. Kemudian 4, memiliki nomor NIB atau nomor induk berusaha. 5, memiliki lokasi tempat dan alat proses produksi halal atau PPH yang terpisah dengan lokasi atau tempat dan alat proses produk yang tidak halal. Nah, ini diberikan kepada saudara kita yang non-muslim. Kemudian produk makanan atau minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari, Bu. Atau izin industri atas produk yang dihasilkan dari dinas atau instansi tempat. 8, terkait secara aktif telah berproduksi selama 1 tahun sebelum permohonan sertifikat halal. Untuk sementara demikian, Bu. Oke, nah, ini ada syarat lagi, syarat khusus, Bu. Baik, syarat khusus. Silakan. Syarat khusus yang mereka harus lampirkan. 1, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis kepada BPJPH melalui online, melalui aplikasi ptsp.halal.go.id. Kedua, permohonan sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi harus dilengkapi dengan dokumen. Dokumennya adalah 1, data pelaku usaha, 2, nama dan jenis produk, 3, daftar produk dan bahan yang digunakan, berikut proses pengolahan produk dan sistem jaminan produk halal. Demikian, Bu.
Baik, dari berbagai kriteria dan juga persyaratan ini sudah jelas sekali ya untuk para Iya, iya. pelaku usaha untuk bisa mendaftarkan diri secara gratis ya. Betul, Baik ya. secara reguler maupun secara mandiri seperti itu. Nah, Betul, betul. Pak Muhammad, ini apa yang ingin Anda sampaikan kepada para pelaku usaha yang ada di NTT? Mungkin bisa mengajak ya agar bisa mendapatkan sertifikat halal ini, Pak Muhammad. Silakan. Waktunya Baik, singkat Bu. saja. Terima kasih banyak, Bu. Baik, terima kasih. Kami menghimbau kepada pelaku usaha yang belum mengurus sertifikat halal, sekali lagi, agar segera mengajukan permohonan tertulis melalui online dengan alamat ptsp.halal.go.id. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sertifikat halal ini banyak memberi manfaat bagi pelaku usaha. Di samping dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian tersedianya produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, juga dapat mempermudah dan memperluas pemasaran produk usaha. Yang demikian dapat meningkatkan income atau pendapatan bagi pelaku usaha sendiri, Bu. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Pak Muhammad untuk waktunya bersama Pro 1 RRI ND pagi hari ini dalam Lintas ND Pagi. Salam sehat Baik, terima kasih. dan selamat Salam kembali sehat selalu. beraktivitas. Baik. Ya, salam buat angkasawan-angkasawati RIND. Semoga sehat dan sukses selalu. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Selamat pagi. Pagi. Haji Muhammad Moa SAG ya, Sekretaris Satgas Halal Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendengar, ini baru saja bersama kita